Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita bertemu bertatap muka di dalam kegiatan kita, kegiatan rutin bulanan di P2K2, Bu. Apa itu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Betul sekali. Ya. Terima kasih ya Bu yang sudah datang hari ini. Pada sehat ya Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Yang nggak sehat apanya Bu? Kantongnya ya Bu ya. Iya. Pada bulan kemarin Bu, kita membahas tentang apa Bu? Membantu anak sukses di sekolah. Membantu anak sukses di sekolah. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu nanti pada sukses ya Bu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, belajar kita hari ini adalah sesi 5 Bu. Apa itu sesi 5? Yaitu tentang mengelola keuangan dan perencanaan usaha. ya, mengelola keuangan keluarga atau pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, Bu ya. Nah, di sini ada, jadi kita tahu Bu, mana itu pendapatan, mana itu pengeluaran, Bu ya. Jadi kira-kira di sini pada umumnya Ibu lebih banyak pendapatan atau pengeluaran? Pengeluaran. Jadi lebih boros ya Bu ya. Iya. Nah, di sini kita belajar bagaimana sih menyeimbangkan Bu antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini kita lihat ya Bu ya, di flip chart ini. Flip chart namanya Bu. Ini pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Ini sebagai contoh saja ya Bu ya. Ya, contoh di sini ada Bu Lili dan Pak Rusli. Bu Lili itu mendapat upah Bu Lili mendapat upah 15.000 per hari. Dikali 4 minggu atau dikali 1 bulan itu 180.000. Pak Rusli itu 30.000 per hari. Dikali 4 minggu berarti 30 dikali 4 sama dengan 480.000. Jadi total pendapatannya berapa Bu di sini? 660.000 ya Bu ya. Terus, nah di sini pendapatan, di sini pengeluaran Bu, di sini pengeluaran. Ada beberapa pengeluaran kita, bukan beberapa sih, memang banyak ya Bu pengeluaran ya Bu, untuk ini itu dan sebagainya ya Bu ya. Coba kita lihat di sini untuk apa aja sih. Yang pertama apa Bu? Uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi. Yang kedua, uang jajan Agus. Nah, karena Dewi lebih tinggi tingkatannya atau sekolahnya lebih tinggi, dia SMP, jenjang SMP, dan si Agus ini jenjang SD, jadi kebutuhan uang jajannya itu harus lebih sedikit daripada Dewi ya Bu ya. Terus apa lagi Bu buat ini Bu pengeluaran? Susu Ita. Ada lagi apa Bu? Tabungan Dewi. Terus tas baru Agus, harganya 50.000 tuh Bu. Terus buat masak 15.000 per hari. Buat listrik 20.000 per bulan. Murah sekali ya Bu ya, 20.000 per bulan ya. Ibu di sini berapa Bu bayar listriknya? 50.000 ya? Iya. Oh iya, 50.000. Pulsa telepon. Nah, kan ada pulsa ya Bu ya, kita Ya. telepon 20.000. Perlengkapan mandi cuci 25.000. Rokok, nah, berapa Bu? 2.000 per hari. Bayar utang. Nah, arisan kelompok tani 5.000 per minggu. Ya. Arisan PKK berapa Bu? 10.000. Nah, setelah ditotal di sini hasilnya itu berapa Bu di sini?
840.000. Jadi 660 ini dikurangi pengeluaran 840.000, berarti di dalam keluarga Rusli berarti kurang berapa, Bu? 180.000. 180.000 ini, Bu, mau nyari kemana ya? Makanya kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gimana sih, Bu, kalau kebutuhan dan keinginan? Coba kita lihat ya. Ini kita bisa dikurang-kurangi nih, Bu. Coba dari kelompoknya Bu Rosidah di sini, kelompok A. Coba di kelompok A. Kira-kira dari sini yang perlu dikurangi apa? Tas baru Agus. Tas baru Agus, betul. Kenapa tas baru Agus, Bu? Di sini di video sebelumnya tas baru Agus itu masih layak pakai. Jadi menunda keinginan untuk membeli tas baru. Bukan berarti tidak boleh, Bu ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi menunda keinginan membeli tas baru. Nanti kalau pemainnya dapat uang PKH, nah boleh, Bu, buat beli tas baru, Bu ya. Terus ada lagi, Bu, coba kelompok B. Kelompoknya Bu Rima, coba. Apa, Bu? Di sini, Bu. Rokok. Rokok, betul. Jadi bapak-bapak yang masih suka merokok boleh, tapi boleh tidak, Bu? Boleh. Sebab ada yang ngomong kalau nggak merokok saya nggak mau kerja, Bu, soalnya lidahnya pahit. Nah seperti itu ya, suami saya lidahnya pahit. Jadi boleh, Bu, kalau di situ memang rokok memang menjadi kebutuhan ya, kebutuhan untuk bapaknya biar semangat bekerja itu ya. Jadi bolehlah rokok. Tetapi intensitas untuk merokoknya mungkin dikurangi ya, Bu. Dikurangi. Rokok itu 2.000, jadi dikali 30 itu 60.000. Luar biasa ya, Bu ya, untuk beli rokok itu ya. Untuk kelompok 3 dari kelompok Bu Esti. Apa, Bu? Arisan kelompok tani. Ya, arisan kelompok tani ini bisa dikurangi karena arisan itu termasuk keinginan. Kenapa keinginan, Bu? Karena pendapatannya 660 dikurangi dengan 840.000, ini masih 180.000. Nah, ini bisa dikurangi, Bu, arisan kelompok tani yang 5.000 per minggu. Ada apa lagi, Bu? Arisan PKK. Arisan PKK, Bu. Nah, ini dikurangi juga ya, Bu ya. Terima kasih ya untuk kelompok ini. Berapa, Bu? Dikurangi 10.000 lagi. Jadi pendapatan dan pengeluaran seimbang. Kalau utang itu, kalau hutang, kita berhutang itu kebutuhan atau keinginan, Bu? Keinginan. Kalau membayar hutang. Kalau membayar hutang gimana? Itu adalah suatu Kebutuhan. iya, kebutuhan yang wajib harus dibayar ya, Bu ya. Kalau hutang itu ya, Bu ya. Ya. Aduh, kayaknya pada lesu ya, Bu ya di sini ya. Coba kita tepuk semangat dulu, Bu. Iya, Bu. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih, Bu. Nah, untuk selanjutnya, Bu, saya kasih spidol, Bu ya, untuk berdiskusi, dan saya kasih kertas, Bu, untuk berdiskusi. Berapa sih pendapatan ibu-ibu sendiri-sendiri ya, Bu ya? Nah, atau per kelompok lah, per kelompok satu aja, per kelompok satu. Jadi pendapatan ibu berapa, pengeluaran ibu berapa? Kira-kira sama nggak sama Ibu Lili ini? Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Coba kita ini ya, Bu ya. Coba, Bu, sekarang berdiskusi dulu. Coba silahkan, Bu, berdiskusi.
Sudah, Bu? Sudah. Sudah. Coba kira-kira Ibu Rima lebih banyak pengeluaran atau pendapatan? Pengeluaran. Pengeluaran sama juga ya, Bu ya, kayak Bu Lili ini ya. Ya. Iya. Bu, kelompok Bu Rasidah, kira-kira gimana? Besar pengeluaran atau besar pendapatan? Pengeluaran. Pengeluaran juga. Nah, jadi di sini untuk membatasi pengeluaran kita itu harus tahu mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan, karena kebutuhan itu harus terpenuhi sedangkan keinginan bisa ditunda dulu, Bu ya, seperti itu. Nah, di sini ada dua cara untuk mengendalikan pengeluaran, Bu, atau mengendalikan anggaran, yaitu dengan catatan kas harian. Untuk apa sih, Bu, catatan kas harian? Nah, coba ya, Bu, lihat sini ya, Bu ya. Yang ngantuk-ngantuk jangan ngantuk dulu deh. Ya, di sini catatan kas harian. Umpamanya upah Ibu 15.000 ya pada bulan ini. Ditulis, Bu, upahnya 15.000 per hari. Nah, pada tanggal 4 ini ditulis lagi upah Bapak, pengeluaran. Tetapi harus telaten setiap hari, Bu, karena ini adalah upah harian. Jadi ditulis di sini catatan kas harian. Terus gimana dong, Bu, kalau yang sistem bulanan? Kan sama aja, Bu, harian nggak cukup, bulanan juga nggak cukup. Nah, kalau bulanan itu bisa memakai sistem amplop, Bu. Jadi seumpamanya uang segini buat bayar listrik, uang segini buat bayar apalagi, Bu, ini uang jajan Ita, susu Ita, dan tabungan, seperti itu. Jadi perlu dibedakan itu antara dua ya, Bu, yang mengendalikan ini anggaran itu. Yang pertama adalah catatan kas harian bisa ditulis, dan yang kedua adalah sistem amplop, seperti itu ya, Bu ya, sistem amplop. Gimana, Bu, masih semangat? Masih semangat. Nah, kesimpulan dari belajar sesi 5 adalah mampu menghitung, bisa nggak, Bu? Ibu mampu menghitung berapa jumlah pendapatan dan pengeluaran. Mampu menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran. Apalagi, Bu, coba kesimpulannya bisa nggak, Bu? Yang ini apa, Bu? Nomor 2, Bu. Mampu menentukan prioritas kebutuhan. Ya, mampu menentukan prioritas kebutuhan. Mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan. Yang ketiga adalah bisa mengendalikan anggaran kebutuhan keluarga. Bisa mengendalikan anggaran kebutuhan keluarga ya, Bu ya. Sekian dari saya, Bu, untuk kesimpulannya tadi sudah disampaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.